Dorong demokrasi, dorong demokrasi, dorong demokrasi. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Corong Demokrasi. Corong Demokrasi, Corong Demokrasi. Oke, selamat pagi teman-teman pencipta channel Opa Singatua. Pagi ini Opa kebetulan ada di media center di Wangkal Ciracas, Kampung Rambutan. Nah, sebelum Opa mulai membacakan dari apa yang dikatakan yang ditulis oleh Solihin MS, saksikan dulu video-video yang Opa sajikan di Corong Demokrasi. Sementara itu, menjelang pilihan raya Indonesia pertengahan bulan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo berdepan kemuncak kritikan orang ramai berhubung campur tangan politiknya dan sikap tidak berkecuali ketika beliau berkempen untuk calon utama dalam pilihan raya Presiden bulan ini. Sehingga kini Jokowi tidak secara jelas mengesahkan mana-mana daripada 3 calon daripada pilihan raya 14 Februari ini. Ia berikutan beliau membuat penampilan sangat umum dengan pendahulu Prabowo Subianto yang bertanding dengan anak pemimpin itu sebagai calon naib presiden. Di Indonesia, presiden yang tidak bertanding lagi dibenarkan berkempen untuk calon dengan syarat mereka tidak menggunakan sumber negeri dan mengambil cuti rasmi untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, sejak Oktober apabila Mahkamah Tinggi meminda peraturan kelayakan untuk membenarkan anak lelaki Jokowi yang berusia 36 tahun bertanding dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden menghadapi dakwaan pelanggaran etika dan undang-undang yang semakin memuncak. Kekecewaan itu mendorong Jokowi untuk berulang kali menjelaskan pendirian untuk membersihkan namanya. Pengkritik berkata beberapa tindakan Jokowi melanggar undang-undang pilihan raya dengan kehadirannya tampil berkempen untuk Prabowo ketika menghadiri majlis kerajaan dan jamuan makan bersama dan calon pesaing mendakwa agensi kerajaan mengganggu perhimpunan dan menanggalkan bahan promosi di laluan kempen. Selain itu, menurut media, penyerahan beras negara didakwa menyertakan pelekat kempen Prabowo menyebabkan aduan daripada pesaing. Bagaimanapun, kerajaan menafikan terdapat mana-mana calon mendapat manfaat daripada program bantuan sosial negeri. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ini di gedung KPU Jakarta. Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap dari 128 PPLN sudah hadir ke 120,72% suara yang sudah masuk dari total 823.000 TPS yang ada. Ini sudah masuk sebanyak 639.000 TPS dengan total suara saat ini masih unggul paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan total perolehan suara saat ini sebanyak 58,84%, disusul oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara saat ini 19% dan diakhiri oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara saat ini 16,69%. Oke, setelah saudaraku semuanya pencinta Opa Singatua channel melihat beberapa video yang Opa sajikan, Opa akan bacakan langsung yang ditulis oleh Bang Solihin MS, judulnya Anies di Ambang Kemenangan. Sepertinya kemenangan Anies sudah tidak bisa dibendung lagi. Di luar kegigihan tim pemenangan Amin yang bekerja dengan sangat serius dengan tidak mengenal lelah dalam mengumpulkan form C1 dan bukti-bukti pelanggaran paslon 02 yang diotaki oleh Jokowi. Ada kekuatan besar yang tidak tampak yang selalu membackup Anies.
apakah ini yang disebut pertolongan goib, pertolongan Allah, atau makar Allah? Jika makar Allah sudah bekerja, maka tidak ada kekuatan jin dan manusia yang bisa menghalanginya. Semula ketika paslon 02 mendeklarasikan kemenangan di Istora Senayan yang merujuk hasil quick count dengan perolehan suara 58%, banyak pihak termasuk para pendukung paslon 01 yang sudah lemas, lunglai, patah semangat, bahkan hampir putus asa. Tapi sedikit demi sedikit Allah bukakan tabir keadaan yang sebenarnya yang membuka peluang kemenangan Anies. Walaupun perhitungan quick count sangat tidak masuk akal dan aneh, tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan, tapi para surveyor bayaran seolah sangat pede kalau rilis hasilnya bakal dipercaya masyarakat, apalagi selalu ditampilkan di running text berjalan di seluruh TV nasional secara terus-menerus sehingga masyarakat awam banyak yang mempercayainya seolah-olah itu hasil yang sebenarnya. Apalagi setelah paslon 02 telah merayakan kemenangan di Istora Senayan, menambah kepercayaan masyarakat akan kemenangan paslon 02. Ditambah lagi penghitungan suara real count melalui aplikasi Sirekap KPU dan kawal pemilu menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu suara paslon 02 tidak pernah bergeser dari angka 58%. Tapi usut punya usut, tampilan aplikasi Sirekap datanya sudah diisi dan dikunci dengan angka 58% sebelum data-data pemilih masuk dari TPS masuk. Ini sebuah kecurangan yang sangat sistematis. Sampai akhirnya Allah semua kebusukan rezim Jokowi dalam men-setting kecurangan Pilpres 2024. Mula-mula Allah tampakkan kejanggalan tanggal pengumuman hasil quick count, yaitu tertera tanggal 13 Februari 2024. Sehari sebelum pencoblosan. Artinya hasil quick count bukanlah hasil penghitungan dari TPS, tapi hasil rekayasa utak-atik data di atas laptop dan mematok angka 58% sesuai keinginan pemesan paslon 02 yang dimotori Jokowi. Jadi hasil quick count adalah cuma hasil tipu-tipu dan rekayasa lembaga survei bayaran. Paling tidak ada 10 sinyal kemenangan Anies yang insya Allah bakal terwujud. Sekalipun makar dan skenario Jokowi sudah sangat matang dan sempurna, tapi makar Allah pasti akan menang. Pertama, penjagalan Anies selalu gagal. Sebenarnya dari awal Anies sudah selalu dijegal dengan berbagai cara karena Jokowi memang tidak menghendaki Anies maju nyapres. Bukan karena Anies orang jahat, justru karena Anies orang yang baik dan berintegritas, maka Jokowi dan para oligarki Taipan takut kalau kejahatan mereka untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia bakal terhambat. Penjagalan itu mulai dari framing negatif, dikirim ular kobra, kriminalisasi, gelaran Formula E oleh KPK, penjagalan Partai Demokrat waktu masih bergabung, sampai pembatalan sepihak tempat-tempat untuk kampanye. Tapi dengan kuasa Allah, semua penjagalan itu berhasil Allah gagalkan. Kedua, partai pendukung koalisi perubahan tetap solid dan setia, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat hengkang dari koalisi perubahan, tapi Allah telah gantikan partai yang lebih baik, yaitu PKB. Dengan masuknya PKB, bukan saja syarat presidensial threshold terpenuhi, tapi juga dukungan dari kalangan Nahdliyin makin luas.
Semua ini sudah skenario Allah. Yang ketiga, bergabungnya NU, Muhammadiyah, PA 212 dan para ulama garis lurus. Dengan demikian, seluruh elemen umat Islam sudah bersatu. Syarat datangnya pertolongan Allah jika umat Islam sudah bersatu hanya dengan Anies. Umat Islam bersatu. Semua ini adalah skenario Allah. Keempat, Amin dapat nomor 1. Angka 1 berarti tauhid dan jari telunjuk ketika tahiyat. Angka 01 mengandung makna sangat religius. Ahad. Kelima, stamina Anies yang luar biasa, tidak pernah berhenti beraktivitas, mengunjungi rakyat dan bersatu dengan rakyat dengan penuh kasih sayang. Allah berikan kesehatan raga dan jiwa tanpa lelah demi bisa bersilaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga rakyat hanya cinta capres Anies, bukan yang lain. Calon pemimpin menurut kriteria Islam, salah satunya adalah yang mencintai rakyat dan dicintai, bukan yang sekedar pencitraan. Keenam, makin terbongkarnya kecurangan rezim Jokowi dan munculnya gerakan anti kecurangan dan politik dinasti. Berbeda dengan tahun 2019, di mana masyarakat diam, tidak bereaksi atas kecurangan pemilu, sehingga yang kalah tetap melenggang dengan mudah untuk jadi pemenang. Tapi di tahun 2024 muncul gerakan rakyat sangat masif menolak pemilu curang dan politik dinasti. Pemerintah dalam hari ini, KPU, Bawaslu, dan MK tidak bisa membuat keputusan yang menghalalkan rakyat banyak. Jika dipaksakan, negara tidak pernah merasa aman dari pemberontakan rakyat. Ketujuh, Jokowi salah perhitungan terhadap perlawanannya dengan Megawati PDIP. Akibat pengkhianatan Jokowi terhadap Megawati telah membuat Megawati murka dan bisa mendongkel Jokowi dari kursi kepresidenan. Jika Ganjar tidak mengajukan hak angket yang didukung 3 partai koalisi perubahan, berarti persyaratan hak angket sudah terpenuhi. Jika hak angket digulirkan, bukan saja Jokowi yang bakal tergusur, tapi juga paslon 02 bisa didiskualifikasikan, sehingga paslon 01 yang diuntungkan. Kedelapan, TV CNN dan Kompas TV beberapa kali menayangkan real count KPU dengan perolehan paslon 01 57%. Ini sengaja Allah bongkar borok KPU dan media-media mainstream yang dipastikan telah memanipulasi perolehan paslon 01. Maka penghitungan data pemilih oleh KPU sangat misterius karena sengaja mereka bermain curang. Servernya di luar negeri, hasil akhirnya sudah diplot, dikunci, tidak mau berubah dari suara yang masuk, tidak merubah apapun bagi paslon 02 karena KPU sudah mengisi data Sirekap dan hitungannya menjadi sangat aneh. Misalnya untuk paslon 01 angka 114 berubah jadi angka 1, tapi untuk paslon 02 angka 87 berubah menjadi angka 887 dan seterusnya. Jadi dengan terbongkarnya permainan penghitungan KPU melalui Sirekap, hasil Sirekap tidak bisa digunakan dan KPU bisa dipidana karena telah melakukan kebohongan publik. Kesembilan, bersatunya paslon 01 dan 03 sehingga bisa mengajukan hak angket atau mengalahkan paslon 02 jika Pilpres harus 2 putaran. Bergabungnya paslon 01 dan 03 adalah bagian dari skenario Allah untuk bisa mengalahkan arogansi paslon 02 yang di backup kekuasaan Jokowi. Arogansi dan kesewenang-wenangan Jokowi harus dihentikan sebelum negara tambah hancur. Ke-10,
Walaupun paslon 02 sudah mendeklarasikan kemenangan via quick count, tapi hampir semua negara tidak ada yang mengucapkan selamat. Jika Amerika belum mengucapkan selamat, artinya kemenangan paslon 02 tidak diakui. Seluruh negara Arab, Eropa, Afrika, termasuk Asia selain Singapura dan Malaysia, tidak ada yang mengakui kemenangan paslon 02. Mereka tahu kemenangan paslon 02 karena kecurangan dan tidak sah. Semua itu adalah sinyal-sinyal dari Allah bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah milik paslon 01, Anies Muhaimin. Semoga KPU sadar akan kenyataan-kenyataan ini sehingga tidak berupaya memanipulasi suara rakyat yang akhirnya seluruh anggota KPU harus dipidana, dan rakyat bakal menyatakan perang jika tetap memenangkan paslon 02 hasil rekayasa. Bandung 13 Sa'ban 1445 Hijriah, penulis Kang Solihin MS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa sampaikan dalam Corong Demokrasi, Corong Demokrasi.